kita telah pun melalui suatu hari yang kita kenali sebagai nisfu Sya'ban. Banyak hadis yang menjadi petunjuk akan kelebihan dan keistimewaan nisfu Sya'ban agar kita memperbanyakkan amal ibadah tanpa menjelaskan amalan-amalan khusus. Antaranya hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li akthar min adadi syahril ghanami kalbi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan sebanyak bilangan 20 kambing berawan. Riwayat Al-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun akan mengampunkan dosa-dosa orang yang memohon keampunan hanya kepadanya. Justru itu kita digalakkan untuk memperbanyakkan istighfar, bertasbih, membaca Al-Quran, bersedekah, berqiyamul lail, dan apa-apa sahaja amalan yang dapat mempertingkatkan ketakwaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam surah Al-Hijr ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim. Yang bermaksud, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, bahwa Akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal saleh. Jemaah rahimahumullah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tentu menjadi kewajiban untuk kita meneladani dan menjalankan segala sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dari segi jumlah ibadah yang dilakukan, namun turut menjadi penting untuk kita berusaha menjaga kualiti ibadah yang dilakukan. Justru untuk menjadikan ibadah kita berkualiti dan dapat diperdayakan khususnya pada bulan Sya'ban ini, ada beberapa usaha yang perlu kita lakukan. Di antaranya dengan meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Hendaklah kita tanamkan di dalam hati kita bahwa selama kita melaksanakan amal ibadah tersebut bukanlah sekadar menggugurkan kewajiban, akan tetapi ianya menjadi suatu keperluan. Dengan terbitnya rasa kehambaan dan kecintaan ini, maka dalam menjalankan ibadah dapat melakukan dengan tulus dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan firman-Nya di dalam surah Al-An'am ayat 192 hingga 193. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku di antara seluruh umatku orang Islam yang pertama, yakni yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi perintahnya. Hadirin jemaat yang berbahagia, di bulan Sya'ban ini juga sebolehnya